Mungkin ada yang lain ada, tapi saya baru melihat ada satu anak Tuhan yang berani berdiri menyuarakan kebenaran tentang umat pilihan Allah bangsa Israel. Dan Bapak Ibu tahu setiap kali Ibu mau tampil di TV berdebat ya di TV One, salah satu TV swasta, selalu di-cut ya Bu ya. Saya pasti percaya Bapak di belakang terus dukung dalam doa ya, doa peperangan ya Pak ya. Dan Bu Moni betul-betul luar biasa ya, Tuhan yang luar biasa ya, ke Papua, ke Batam, ke daerah-daerah di seluruh pelosok Indonesia supaya menyuarakan kebenaran tentang bangsa Israel ya. Baik, dengan tidak berpanjang lebar Bapak Ibu, kita sambut dengan tepuk tangan aplaus. Silakan Ibu tampil. Ini panggung ini milik Ibu ya guys. Sampaikan Ibu apa yang Tuhan tak lihat ini. Haleluya. Bapak Ibu siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang siap katakan haleluya. Sekali kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Pak Gembala, Pak Pendeta Yusuf Kurnia yang luar biasa. Saya merasa terhormat sekali bisa hadir di sini. Sebelumnya saya juga diundang Bapak ke acara JDN ya Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Karena memang doa saya Bapak Ibu dan suami adalah Tuhan membuka pintu, dan pintu yang terbuka itulah yang kami masuki. Karena artinya apa? Kalau Tuhan yang buka pintu berarti ada yang ingin Tuhan sampaikan di komunitas tersebut atau di gereja tersebut. Yang Tuhan kasihi, gitu ya. Karena itu Tuhan ingin mereka tahu tentang kebenaran. Puji Tuhan, hari ini hari yang spesial Bapak Ibu, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah bangkit selama 40 hari, tadi seperti yang Ibu sudah sampaikan ya, hari yang istimewa. Karena apa? Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat buat kita. Tapi di Firdaus itu hanya sementara, Bapak Ibu, bukan untuk selama-lamanya, bukan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu mungkin bingung, loh kok begini? Ajaran apa ini? Jangan-jangan sesat ini. Pak Pendeta udah deg-degan aja nih, aduh bahaya ini, aduh. Tidak ya Bapak Ibu ya, saya cinta Alkitab, saya cinta Tuhan Yesus ya. Jadi semua berdasarkan Alkitab Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat janji sebelum kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena selama 40 hari Tuhan Yesus itu berkeliling lagi ya, dengan tubuh usai kebangkitan, dengan tubuh kemuliaannya. Dia berjalan, bertemu dengan banyak orang, bahkan ada dengan 500 orang. Jadi bukan diam-diam, ngumpet-ngumpet gitu, enggak. Justru di momen 40 hari ini adalah momen penting. Karena apa? Di Alkitab kita 40 hari ini adalah masa transisi. Ingat bangsa Israel 40 hari di Gurun Sinai sebelum masuk ke tanah perjanjian. Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanan 40 hari berpuasa. Daud memerintah sebagai raja selama 40 tahun. Ya, bangsa Israel 40 tahun di Gurun Sinai sebelum masuk ke tanah perjanjian. Jadi 40 ini arba'in dalam bahasa Ibrani ya. Ini adalah periode ujian, periode pemurnian, periode transisi. Dan Tuhan Yesus transisi Bapak Ibu dari apa? Sebagai juru selamat menjadi raja. Nah, sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Bapak Gembala tadi sudah berdoa, tapi saya juga butuh berdoa untuk saya sendiri. Oke, baik Bapak Ibu semua, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, pakai mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu, dan biarlah Roh Kudus memateraikan sehingga Tuhan
firman-Mu ini tidak dicuri oleh iblis, tidak jatuh di tanah yang berbatu, tetapi di tanah yang subur, yang berbuah, menghasilkan Tuhan buah-buah kebenaran itu. Pakai Tuhan kami semua yang mendengar firman ini menjadi pelaku firman, dan kami ditemukan menjadi anak-Mu, anak Raja. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali sebagai Raja. Kami berdoa. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, mari kita lihat janji sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Pertama-tama di Lukas 24, pasti Bapak Ibu sudah tahu, ini dalam perjalanan ke Emmaus. Tuhan Yesus bercerita kepada dua orang. Dia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Artinya seluruh perjanjian lama. Alkitabnya orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mengajarkan seluruh Alkitab perjanjian lama. Dan kalau Bapak Ibu lihat di ayat 45 ditulisnya apa? Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nih saya sebel banget sama Lukas. Gak ditulis. Dia hanya stop sampai di situ aja Bapak Ibu. Gak dilanjutin apa yang Tuhan Yesus katakan. Sampai mereka mengerti kitab suci. Jadi Lukas hanya berhenti sampai di ia membuka pikiran mereka. Ini Lukas mungkin saya tahu karena Roh Kudus akan turun ya. Roh Kudus akan datang untuk apa? Untuk membuka pikiran kita juga. Jadi belum ada bocorannya Bapak Ibu, supaya kita tidak malas. Ya, nah itu dia. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan isi Alkitab Bapak Ibu. Bayangkan waktu itu Alkitabnya apa? Alkitab orang Yahudi, dari kitab Musa sampai kitab Nabi-Nabi. Kitab terakhir buat orang Yahudi adalah Tawarik. Di kitab Maleaki. Di orang Yahudi kitabnya sama, cuma susunannya berbeda. Apa itu Tawarik? Tawarik adalah kisah kerajaan Israel, tapi versi imam besar. Sementara raja-raja itu versi dari sudut pandang raja-rajanya. Nah Bapak Ibu, kita lihat kemudian di Kisah Para Rasul 1 ayat 3, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, jadi setelah penyaliban, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Bukan hantu ya Bapak Ibu, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, kerajaan Elohim. Jadi pesan Tuhan Yesus setelah bangkit adalah tentang kerajaan, tentang Injil kerajaan. Bukan lagi tentang Injil keselamatan. Sebelum salib dibicarakan, tapi setelah salib, setelah bangkit, ia berbicara tentang Injil kerajaan, kerajaan Tuhan. Nah ini penting Bapak Ibu, sekali lagi ingat, ini transisi. Ya, nah kita lihat pada momen sebelum kenaikan Tuhan Yesus, apa janji yang diberikan kepada Tuhan Yesus? Ada dua. Pertama, janji pemulihan kerajaan Israel. Ini adalah peta ya, tempat mereka bertemu di Betania, di yang pojok kanan bawah Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 7, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi pertanyaannya pertanyaan yang masuk akal. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus ngomonginnya tentang kerajaan Allah, Injil kerajaan. Tapi murid-murid masih bingung. Kalau gitu kapan ya Tuhan
aku akan memulihkan kerajaan Israel. Karena waktu itu Israelnya lagi dijajah sama Romawi, belum pulih, ya. Nah, kemudian jawab Tuhan Yesus apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Kenapa? Karena sudah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi bukan tidak ada, bukan enggak ada, bukan belum, tapi belum. Ya Bapak Ibu, ini dia. Lalu yang kedua, janjinya adalah apa? Janji Yesus akan datang lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11 ini bukan kata malaikat, bukan kata Yesus, tapi kata malaikat sendiri. Bapak Ibu bisa lihat ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Lalu berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi wujud Yesus akan sama ketika naik. Dan dengan apa? Tubuh kemuliaan dan turun kembali dengan tubuh kemuliaan juga. Glorified body. Nah, kita lihat Yesus akan datang kembali. Tapi sebagai apa? Gitu ya. Untuk apa Yesus datang kedua kali, Bapak Ibu? Kan sudah di sorga. Kenapa Tuhan Yesus harus datang kedua kali? Ngapain lagi? Apakah Tuhan Yesus tidak bisa melakukan segala kuasa mujizat dari sorga? Mungkin ada nggak Bapak Ibu pernah terpikirkan kayak gitu? Untuk apa Tuhan Yesus datang kembali? Kan kita juga mati bisa ketemu Tuhan. Benar nggak? Ternyata Bapak Ibu, Yesus akan datang sebagai Raja. Bahkan yang menarik yang saya surprise, kaget gitu ya. Karena apa? Di sini dikatakan aku berkata kepadamu, Matius 16 ya ayat 28, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Jadi cepet banget gitu loh kesannya. Karena yang melihat Tuhan Yesus ini manusia-manusia biasa yang umurnya terbatas. Tapi kok Tuhan Yesus bilang akan melihat Tuhan datang kembali sebagai Raja. Nah, kita akan lihat apa maksudnya. Lalu dikatakan di Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Ini perkataan penjahat yang ada di salib, di Golgota. Di sebelahnya Tuhan Yesus. Ia berkata begini, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Artinya apa? Dia punya pengetahuan tentang sosok Yesus, Yeshua. Karena Yeshua dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan menyelamatkan. Jadi dia berkata, Yeshua, gitu ya, Tuhan yang menyelamatkan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus, tempat orang benar menunggu kebangkitan. Tempat orang benar menantikan kembali hidup, masuk dalam hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 3 dan 18. Tuhan Yesus berkata, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Aku datang kembali kepadamu. Wahyu 22 ayat 7, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Wahyu 22 ayat 12, ini wahyu adalah wahyu dari Tuhan Yesus sendiri.
yang sudah di sorga, tapi memberikan pewahyuan kepada Rasul Yohanes. Wahyu 22:12, sesungguhnya aku datang segera dan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi perbuatan juga penting Bapak Ibu. Iman tanpa perbuatan mati. Gak cukup hanya sekedar percaya tapi tidak ada perubahan dalam perbuatannya. Jahat terus, gak berubah. Atau pikirannya tidak tertransformasi, tidak terjadi metanoia, perubahan pikiran. Nah, kita lihat maksud dari Matius 16 ayat 28. Kenapa Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kemuliaannya. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, statusnya Yesus adalah Raja. Dia sudah menyelesaikan karya keselamatan di kayu salib. Tuhan Yesus sudah memberikan kepastian kepada orang yang percaya keselamatan dan hidup yang kekal. Namun ada Roh Kudus. Karena itu Tuhan Yesus harus naik dulu ke sorga supaya Roh Kudus turun. Gunanya apa Roh Kudus? Lukas 24 ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Jadi transisi Bapak Ibu. Dan sekarang Tuhan Yesus sudah di sorga, Roh Kudus sudah turun. Dan kita akan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Roh Kudus untuk apa? Bapak Ibu sendiri bisa baca ya. Kita 10 hari lagi Pentakosta. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan kuasa. Kenapa Bapak Ibu harus punya kuasa? Karena Bapak Ibu tujuan keselamatannya adalah sebagai Raja. Tujuan keselamatan, tujuan iman kita Bapak Ibu adalah duduk memerintah dengan Yesus sebagai Raja. Kita lihat ayatnya. Ya Bapak Ibu, jadi kita orang Kristen bukan orang Kristen yang biasa-biasa aja. Kita diberikan apa tadi? Kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kuasa. Kuasa artinya apa? Otoritas. Otoritas atas apa? Atas hidup kita. Kita punya Roh Kudus sehingga harusnya hidup kita tidak babak belur. Tidak jatuh bangun, jatuh lagi, nggak bangun-bangun akhirnya. Nggak kayak gitu orang Kristen. Tumpang tangan, sakit, sembuh. Itu janji Tuhan. Usir setan, setannya keluar. Tapi banyak orang Kristen hidupnya dalam kesetanan. Enggak di sini ya Pak Gembala ya. Enggak ya. Banyak Bapak Ibu. Jadi kuasanya nggak kelihatan, kuasanya nggak nampak. Saya gini-gini nggak punya gelar apapun ya, selain gelar dari sarjana S1 saya sebagai sarjana sains, nggak punya STT, pendeta, MTH, apalagi doktor teologi, nggak ada. Tapi saya pede, percaya diri. Kenapa saya percaya diri? Melawan orang-orang yang lain. Karena saya percaya saya punya Roh Kudus dan roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sehingga saya sendirian plus Tuhan plus Roh Kudus sama dengan apa? Mayoritas. Amin. Jadi mau datang mau doktor hukum internasional, hubungan internasional, pakar A, pakar B, pakar C, buat saya bukan apa-apa. Selama ada Roh Kudus, roh yang ada di dalam kita, roh
yang ada di dalam Bapak Ibu semua lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Praktek. Bapak Ibu harus praktekkan itu dalam hidup, baru kelihatan. Kita harus berani lompat dari perahu untuk berjalan di atas air. Jangan di perahu mulu. Gak aman sih, baik-baik aja, tapi kita nggak mengalami mujizat, nggak punya pengalaman. Saya orangnya yang agak-agak nekat sih Bapak Ibu. Sakit saya nggak ke dokter, saya tumpang tangan, saya klaim Tuhan, tumpang tangan sembuh. 5 kali saya sembuh dari berbagai penyakit. Kalau mau kesaksian nanti ya Bapak Ibu, panjang soalnya. Jadi kita fokus lagi ya ke sini ya. Intinya adalah roh yang ada di dalam Bapak Ibu itu nyata, ya. Bukan hanya ada di saya, di Bapak Ibu semua. Dan itulah roh itu harus, roh kuasa itu harus dinyatakan, harus digunakan. Karena dia dinamis, dia tuh hidup, bergerak. Nah, apa yang dikatakan tentang Yesus akan datang sebagai Raja? Kita lihat nubuatnya dulu Bapak Ibu. Ayat-ayatnya di 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Ini janji Tuhan sendiri kepada Daud. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Dan tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Bukan Salomo, tapi Yesus anak Daud. Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Ketika lahir apa yang dikatakan? Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi murid-murid ketika bertanya, Tuhan kapan engkau memulihkan kerajaan Israel? Karena mereka ingat bahwa Yesus ini akan menjadi raja sebagai keturunan Daud, gitu ya. Tapi kok kerajaannya nggak ada, malah dia disalib. Setelah disalib bangkit. Tapi kok belum pulih-pulih nih, gitu ya. Nah kita lihat nubuat pemulihan Israel modern. Markus 13 ayat 28 sampai 29. Tuhan Yesus berkata di dalam perikop tentang kedatangan anak manusia, tanda kesudahan akhir zaman. Di sini dikatakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Nah, musim panas itu sudah tergenapi. Nubuat tentang pohon ara yang bertunas merujuk pada Israel yang lahir kembali di masa modern. Pada 14 Mei, hari ini 14 Mei 2026 menurut kalender Masehi. Tapi orang Yahudi pakai kalender Yahudi, kalender Ibrani. Jadi 14 Mei 2026 sudah dirayakan tanggal 21 April yang lalu. Hari ini adalah hari Yerusalem buat orang Yahudi. Hari ketika Israel berhasil merebut Yerusalem Timur dari tangan Yordania. Yordania mengambil Yerusalem Timur pada tahun 1948 dalam perang Arab Israel pertama. Nah kita lihat kok bisa Tuhan Yesus bukannya memulihkan dalam bentuk kerajaan, tapi kok memulihkannya dalam bentuk negara. Ini negaranya Bapak Ibu sekarang ini. Bapak Ibu lihat kota di sebelah kiri Bapak Ibu yang warna putih itu adalah Tel Aviv atau Tel Aviv. Di bawahnya adalah Tel Aviv, masih ya.
dengan Laut Mediterania. Tidak jauh dari situ ada pelabuhan Yafo, tempat Yunus naik kapal pergi ke Niniwe dari dekat situ. Nggak jauh, hanya sekitar 1 kilometer, bisa jalan kaki. Yang sebelah kanan atas itulah kota tua Yerusalem, Bapak Ibu, dan yang di bawah kota modern Yerusalem. Yehezkiel 36 bicara tentang pembaharuan Israel. Kita lihat Yehezkiel 36 ayat 24. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan membawa kamu kembali ke tanahmu. Ini yang Tuhan janjikan dan Tuhan sudah lakukan. Orang Yahudi dari mana-mana pulang kembali ke tanah perjanjian. Kemarin minggu lalu 250 orang dari Bani Manase, orang dari India pulang kampung. Nanti semua orang Yahudi harus kembali ke tanah perjanjian. Kita lihat pemulihan tanah juga dilakukan Tuhan. Yehezkiel 36 ayat 35. Israel terletak di padang gurun, Bapak Ibu, tapi kesuburannya melampaui tanah Indonesia. Tanah yang subur. Indonesia tuh sangat subur, tapi tidak produktif ya. Dikatakan di sini sebaliknya mereka akan berkata tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti taman Eden. Dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi dan musnah sekarang didiami dan menjadi kubu. Kenapa Israel harus dipulihkan sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali? Karena lokasi kedatangan Tuhan Yesus ada di Yerusalem. Tepatnya di Bukit Zaitun. Sakaria 14 ayat 4 berkata, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem. Di sebelah timur, Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Jadi Bapak Ibu, Bukit Zaitun adalah yang warna putih. Bapak Ibu kalau lihat yang ada kubah emas itu adalah Bukit Moriah, Bukit Sion. Jadi ini pemandangan dari Bukit Zaitun ke Bukit Moriah, Bukit Sion. Jadi Bapak Ibu lihat di sini di Bukit Zaitun banyak kuburan-kuburan orang Yahudi. Kuburan paling mahal di dunia. Kenapa paling mahal? Karena orang Yahudi juga percaya seperti orang Kristen adanya kebangkitan orang mati. Mereka percaya orang mati akan bangkit kembali. Dan orang yang ada di Bukit Zaitun yang lebih duluan bangkit katanya. Makanya ini paling mahal. Harganya satu lubang itu mungkin bisa ratusan juta Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa lihat kuburannya putih semua. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Seperti kuburan yang dilabur putih. Nah itu dia. Di depannya itu ada gerbang emas yang tertutup. Nah selain Sakaria 14 ayat 4 ini yang menyebutkan Bukit Zaitun, jelas Bukit Zaitunnya di Yerusalem ya, bukan di tempat lain, bukan nama lokasi di banyak negara ada bukit bilangnya Bukit Zaitun, bukan, dibilangnya Bukit Zaitun di Yerusalem, Yerusalem di Israel. Nah selain itu ada juga di Bukit Sion. Nah ini dia Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya. Nama siapa? Tuhan Yesus dan nama Bapaknya. Nah jadi Bapak Ibu kesimpulannya apa? Yerusalem penting bagi kita, bagi orang Kristen, bagi orang Yahudi lebih lagi. Karena mereka tahu Tuhan Yesus akan datang sebagai Raja dan memerintah di Yerusalem. Mungkin Bapak Ibu bingung, bukannya di
Sorga yang memerintahnya. Enggak Bapak Ibu, di sini, di bumi. Kalau begitu, kalau di bumi, bukannya di bumi yang baru atau di langit yang baru, Yerusalem yang baru. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat ayatnya. Ayatnya pertama, Mazmur 48 ayat 2. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Inilah yang dikutip nanti di Matius 5 ayat 34 sampai 35. Tuhan Yesus memberikan nasihat, aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Raja siapa? Raja Yesus. Karena itu Bapak Ibu, Mika 4 ayat 7b Bapak Ibu bisa lihat, Tuhan akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah mengapa iblis sangat anti-Sionis. Karena Sionis artinya orang yang pulang kembali ke Sion. Sion nama lainnya apa? Yerusalem. Iblis tidak mau orang Yahudi pulang. Iblis tidak mau orang Yahudi tinggal di Yerusalem. Kenapa? Karena Yerusalem adalah kota raja besar. Orang Yahudi nanti akan melihat Yesus datang di sana. Dunia tidak mau Yerusalem menjadi milik Israel. Karena apa? Iblis adalah bapa segala dusta. Iblis selalu membenci apa yang Tuhan kasihi. Iblis selalu karakternya mencuri. Punya Israel dia mau ambil. Iblis selalu apa? Membunuh dan membinasakan. Itulah karakter iblis. Nah ini dia Bapak Ibu, Yerusalem di masa kerajaan Mesiani ketika Yesus datang kedua kali. Kerajaan Mesiani, kerajaan 1000 tahun, kita bisa lihat di sini gambarnya. Rujukannya di mana? Wahyu 20. Kerajaan Mesianik, kerajaan 1000 tahun. Petanya Yerusalemnya kayak gimana? Ini Bapak Ibu. Yehezkiel 48 ayat 35. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota ialah Tuhan hadir di situ. Yehovah Shammah. Mirip-mirip ya dengan Immanuel. Tuhan beserta kita. Ini tapi enggak, bukan Tuhan menyertai kita di mana-mana, enggak, tapi hadir di situ. Di mana? Di Yerusalem. Yerusalem dunia, Bapak Ibu. Yerusalem Mesianik digambarkan dalam perikop pada Yehezkiel 48 ayat 30 sampai 35 dengan judul kota yang kudus. Nah, bagian raja Bapak Ibu lihat yang warna putih. Bagian yang lain itu untuk 12 suku Israel. Jadi bagian raja hanya warna putih Bapak Ibu. Dan di situ nanti akan ada bait suci Mesianik. Nah, sekarang kita lihat jangka waktu kerajaannya. Jangka waktunya menurut Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 1000 tahun. Makanya tidak di sorga. Kalau di sorga kenapa hanya 1000 tahun? Ya Bapak Ibu ya, Alkitab kita sangat logis. Wahyu 20 7 sampai 10. Pada masa kerajaan 1000 tahun iblisnya diikat. Makanya menjadi kerajaan damai. Tapi setelah itu iblis dilepaskan kembali. Untuk apa? Untuk dimusnahkan oleh Yesus. Wahyu 20 ayat 1 sampai 15. Itulah yang akan dilakukan Tuhan Yesus setelah kerajaan 1000 tahun. Baru di Wahyu 21 ayat 1 sampai 8 Tuhan menjanjikan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, nanti Bapak Ibu mungkin bisa lebih diperjelas nanti oleh Pak Gembala. Nah, Wahyu 21 ayat 9
sampai 9 sampai 27 ya. Jadi satu perikop Yerusalem yang baru. Jadi ada dua jenis Yerusalem. Yerusalem kerajaan 1000 tahun dan Yerusalem baru. Nah, Bapak Ibu kita lihat ya. Kalau begitu kita sudah tahu Tuhan Yesus akan datang sebagai Raja. Kita sudah tahu akan ada kerajaan 1000 tahun. Akan ada nanti langit yang baru, bumi yang baru. Berarti Bapak Ibu adanya di mana? Di sorga apa di langit yang baru dan bumi yang baru? Langit yang baru. Di sorga sementara aja Bapak Ibu. Menunggu Tuhan Yesus datang. Kalau kita mati, kita dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Kalau kita masih hidup, kita diubahkan. Untuk apa? Hidup yang kekal. Yang tidak selamat dibangkitkan juga untuk dihukum. Bedanya di situ. Nah, Bapak Ibu kita lihat, kita belajar satu hal dulu yang penting. Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur. Jadi nggak bikin kita deg-degan. Tuhan datangnya kapan ya? Tuhan datangnya kapan ya? Tuhan bilang pasti datang. Makanya kita lihat ya, ini ayatnya Bapak Ibu. Moed dan Mikra. Moed itu adalah waktu yang ditetapkan Tuhan. Tuhan kasih tahu, ini loh waktu yang saya tetapkan. Mikra artinya perkumpulan, pertemuan. Seperti sekarang ini, Bapak Ibu diundang Pak Gembala, kebaktiannya jam 8 ya. Jangan salah jam, bukan jam 8 malam, jam 8 pagi. Itulah maksudnya Mikra. Supaya orang enggak salah. Waktu yang ditetapkan dan juga bentuknya. Jadi kapan dan apa yang dilakukan, gitu ya. Nah, kita lihat Imamat 23 ayatnya yang saya pilih, ayat 2, 4 dan 14. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. Disebutkanlah 7 hari raya Alkitab itu. Yang keempat di sini, inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus, Mikra, yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap, Moed. Ayat 14, demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, Moed dan Mikra. Nah, kita lihat dari sini kita bisa memprediksi nggak kapan Tuhan Yesus datang? Bisa. Ini dia. Tuhan Yesus datang pada waktu yang ditetapkan, tapi kita tidak tahu kapan saatnya. Waktunya kita tahu, tapi kita tidak tahu kapan harinya, gitu ya, tahunnya kita nggak tahu. Tapi kita bisa tahu seasonnya, musimnya. Dari mana? Ada 7 hari raya Yahudi, ada 7 hari raya Alkitab. 4 sudah digenapi. Yang pertama yang digenapi Tuhan Yesus, orang Yahudi selalu arah jarum jam dari kanan Bapak Ibu. Jadi Paskah ada di festival musim semi. Paskah sudah digenapi, Tuhan Yesus disalib. Lalu yang kedua, hari raya roti tidak beragi. Ini semua terjadi dalam waktu 1 bulan Bapak Ibu. Bulan apa ditulis di situ? Nisan, bulan pertama. Yang kedua, roti tidak beragi. Apa itu? Tuhan Yesus mati dikuburkan. Ragi melambangkan dosa. Tuhan Yesus tidak ada dosa. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus ketika mati di kayu salib. Harusnya hidup kita sekarang ada dosa nggak? Nggak ada. Tuhan Yesus sudah mati Bapak Ibu. Harusnya hidup kita sekarang dimurnikan tiap-tiap hari. Tidak ada dosa. Yang berdosa, tobat. Jangan bikin dosa lagi. Seperti yang Tuhan Yesus bilang kepada perempuan. Ya, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Amin Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat buah sulung. Apa artinya buah sulung? Ini bukan persembahan, tapi Yesus sebagai buah sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi. Itulah yang akan
Bapak Ibu alami. Bapak Ibu kalau mati, Bapak Ibu dalam Yesus hidup benar, Bapak Ibu akan bangkit lagi untuk hidup yang kekal, bukan kebinasaan kekal. Bedanya di situ. Lalu apa? Kita akan lihat Pentakosta. Sudah digenapi. Nah, di antara buah sulung dan Safuot, Pentakosta ada kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini. Jadi Bapak Ibu sudah ada 4, 3 lagi belum, dan itulah yang kita nantikan. Perhatikan Bapak Ibu, hari raya Yahudi hanya 2 musim, musim semi dan musim gugur. Di antara musim semi dan musim gugur ada musim panas. Ingat tadi Tuhan Yesus ngomong tentang membuat pohon ara yang bertunas di musim panas. Israel lahir kembali di musim panas. Artinya Israel lahir kembali sudah 78 tahun yang lalu Bapak Ibu. Artinya kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Taunya dari mana? Karena habis musim panas masuk ke musim gugur. Dan kita akan mengalami yang namanya peniupan serunai. Peniupan serunai itu apa? Peniupan sangkakala. Sangkakala dibunyikan malaikat. Sangkakala akan dibunyikan oleh malaikat, bukan manusia. Nama Bapak Ibu dan saya ada nggak di sana? Ada nggak? Itu yang harus kita perhatikan. Peniupan serunai itulah kedatangan Yesus. Kedatangan di mana? Di awan. Karena menurut orang Yahudi, hari peniupan serunai, hari sangkakala, itulah hari penobatan raja. Kemudian hari pendamaian, menerima mahkota. Terakhir hari raya pondok daun, Tuhan berdiam bersama dengan manusia. 40 tahun Tuhan berdiam bersama bangsa Israel di Gurun Sinai dalam apa? Kemah, dalam tabernakel. Meskipun bangsa Israel bebal, meskipun bangsa Israel keras kepala, Tuhan tetap menyertai. Nanti ketika digenapi, Tuhan berdiam bersama kita, Bapak Ibu. Jadi ada 3 hari raya yang belum digenapi Tuhan Yesus. Tapi akan digenapi enggak? Pasti. Jadi kalau ditanya, kita tahu enggak kedatangan Tuhan Yesus kapan? Kita tahu musimnya. Musimnya apa? Peniupan sangkakala. Karena sesuai dengan ayat Alkitab. Bapak Ibu baca di Matius 24. Nanti Pak Gembala yang ngajarin. Matius 24, peniupan sangkakala, orang-orang pilihan dikumpulkan. Itulah yang dimaksud. Ya, jadi Bapak Ibu, ini bukan cocokologi. Kita ngikutin cara berpikiran Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Siap sedia. Berjaga-jaga. Tuhan Yesus bilang, aku datang seperti pencuri. Kita tahu pencuri datang malam hari. Ya, waktunya, musimnya kita dikasih tahu. Nah, kalau ditanya, kita bisa prediksi bulannya nggak? Bisa. Karena peniupan sangkakala itu selalu di bulan September atau Oktober. Ya, Bapak Ibu bisa lihat bulan Tisri, September atau Oktober, lingkaran yang warna birunya. Tahunnya bisa nggak? Nggak bisa. Karena itu Tuhan sendiri yang menetapkan. Ya, jadi jangan salah, jangan bilang, oh berarti September tahun ini nih. Enggak tahu. Tapi kita tahu semua yang ditetapkan Tuhan tadi, Moed dan Mikrat pasti digenapi. Karena apa? 4 sudah digenapi Bapak Ibu. Nah, kenapa? Kita penting tahu karena tujuan keselamatan Bapak Ibu sekali lagi bukan hanya mati, masuk surga, bukan hanya itu. Tujuan keselamatan Bapak Ibu pertama, Wahyu 20 ayat 6. Memerintah sebagai raja
di Yerusalem Mesianik. Mari kita baca sama-sama supaya apa? Dari pendengaran iman timbul. Mari, 1, 2, 3. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dibangkitkan, maka kita akan ada di mana? Yerusalem, kerajaan 1000 tahun. Tujuan kita di situ dulu Bapak Ibu. Tapi itu belum selesai. Setelah 1000 tahun, ingat Bapak Ibu, di Alkitab semua kata tahun, hari 3 malam beneran 3 hari 3 malam. 40 tahun beneran 40 tahun. Orang bangsa Israel Selatan, Yehuda dibuang ke Babel 70 tahun, benar-benar 70 tahun. Israel diperbudak di Mesir 430 tahun, benar-benar 430 tahun. Ya, berarti 1000 tahun betul-betul 1000 tahun. Ada kata 1000 tahun 6 kali disebut dalam Wahyu 20. Setelah itu baru kita masuk ke langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Di situ Bapak Ibu ngapain? Kita baca bareng-bareng Wahyu 22 ayat 5. 1, 2, 3. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Maaf ini typo. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya Bapak Ibu. Jadi beda. Yang tadi apa? Yang pertama 1000 tahun. Yang kedua selama-lamanya. Ini ada di Alkitab Bapak Ibu. Jadi kita baca Alkitab dan ingat, wahyu adalah wahyu dari Tuhan Yesus sendiri. Amin. Nah, jadi terakhir Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat Wahyu 17 ayat 14. Mari kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, telah dipilih, dan yang setia. Bapak Ibu sudah pertama terpanggil. Panggil dulu, ya, dari dunia Bapak Ibu ada sebagai orang percaya. Lalu yang kedua apa? Bapak Ibu telah dipilih. Dipilih artinya apa? Bapak Ibu berarti berbeda dengan yang di luar sana. Bapak Ibu udah masuk ke sini, ikut cara Tuhan, bukan lagi cara dunia. Beda antara yang di sini sama di sana, beda Bapak Ibu. Cara dunia penuh dengan kompromi, penuh dengan serba instan tanpa proses. Cara Tuhan mungkin lebih lambat, tapi selamat. Nggak bikin Bapak Ibu jatuh bangun dan babak belur. Kalau ikut cara dunia, Bapak Ibu bisa menghalalkan segala cara, bukan cara Tuhan. Ini udah di sini ya Bapak Ibu. Tapi selama Bapak Ibu di sini, apakah Bapak Ibu setia? Itu pertanyaannya buat kita hari ini. Tuhan Yesus ada di sorga menunggu untuk ketemu Bapak Ibu semua. Jangan sampai tidak ketemu. Amin. Yang kita perlu lakukan adalah kita setia. Karena kita sekarang sudah dipilih, terpanggil, dipilih, dan sudah ada masuk ya sebagai orang-orang pilihannya, orang-orang yang sudah dibedakan dari dunia. Apakah hidup kita masih sama dengan dunia atau kita udah hidup sebagai anak raja? Karena kita akan memerintah sebagai raja, itu pertanyaannya.
Kalau kita ada raja, maka cara hidup kita juga seperti anak raja, seperti warga kerajaan. Beda dengan dunia. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk janji-Mu bahwa kami akan punya hidup yang kekal dan kami akan memerintah bersama-sama dengan Engkau di Yerusalem Mesianik dan di Yerusalem yang baru, pada langit yang baru dan bumi yang baru. Bapak, terima kasih Engkau telah memilih kami dan Engkau telah memanggil kami dan memilih kami. Dan kini bagian kami melakukannya untuk tetap setia, sehingga Engkau menemukan kami sebagai pemenang-pemenang iman. Pakai hidup kami Bapa untuk menjadi alat di tangan-Mu, menjadi garam, menjadi terang, dan kami boleh Tuhan membawa banyak orang mengenal kebenaran, sehingga mereka pun ikut masuk menjadi warga kerajaan. Biarlah Tuhan kami bisa mengerti maksud dan tujuan keselamatan iman kami, sehingga kami hidup sungguh-sungguh dan sampai Engkau datang yang kedua kali sebagai Raja, kami ditemukan setia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk gereja-Mu ini. Berkati Tuhan Pak Gembala, Pak Pendeta Yusuf Kurnia, berikan kepadanya Tuhan hikmat marifat. Pakai dia Tuhan untuk menjadi gembala yang luar biasa Tuhan, menuntun domba-domba-Mu kepada kebenaran demi kebenaran. Pakai Tuhan setiap umat-Mu di tempat ini untuk menjadi berkat bagi sekitar, bagi sesama. Bagi yang kerja Tuhan Engkau berkati. Bagi yang berbisnis, berusaha Tuhan, berwira swasta Tuhan Engkau berkati mereka. Tuhan berikan klien-klien yang baru, pelanggan-pelanggan yang baru. Bagi yang bekerja Tuhan, Engkau juga berikan kepada mereka favor-Mu, agar mereka naik dan bukan turun, mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga Tuhan. Jika Tuhan bisa memulihkan Israel, berarti Tuhan Engkau bisa memulihkan hidup kami. Kami yang membutuhkan Tuhan kasih yang baru. Bagi suami istri Tuhan limpahkan kasih yang baru, cinta yang baru Tuhan bagi suami istri jemaat, domba-domba-Mu di tempat ini, jemaat di tempat ini. Hubungan yang harmonis Tuhan, cinta, kasih antara orang tua dan anak-anak. Berikan Tuhan kepada keluarga demi keluarga terobosan keuangan di musim-musim yang mungkin bagi dunia adalah musim yang sulit, musim yang penuh dengan keterbatasan ekonomi. Tapi Tuhan Engkau selalu menyediakan Tuhan. Seperti bangsa Israel Engkau berikan Goshen di Mesir, Tuhan sediakan Goshen bagi umat-Mu di tempat ini. Bapa, kami tahu Tuhan banyak tantangan bagi iman kami, tapi kami percaya Tuhan bagi anak-anak muda di tempat ini Engkau berikan jodoh, pasangan yang seiman yang daripada-Mu. Bagi yang menikah dan mau punya keturunan, Tuhan Engkau berikan keturunan-keturunan ilahi, agar mereka semua akan memiliki iman di bumi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Bagi yang sakit kami percaya Tuhan, seperti Engkau mampu menyembuhkan hamba-Mu ini 5 kali dalam penyakit yang berbeda-beda tanpa obat, tanpa dokter. Kuasa Yesus, tabib di atas segala tabib, semua sudah selesai oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Jika ada yang sakit pada hari ini, pagi ini, Roh Kudus menyembuhkan, sehingga Tuhan ia sehat, ia bisa melayani-Mu Tuhan, dan bersaksi kesembuhan terjadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dengan iman kami percaya kami akan pulang dengan berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub dalam nama Tuhan Yesus yang akan datang sebagai Raja. Terima kasih.
Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Ibu Moni, izin sebentar. Izin, Ibu masih boleh tetap di panggung? Masih boleh? Oke. Bapak Ibu, ini mumpung Ibu Moni ada bersama dengan kita ya. Izin Bu, kalau ada saya mau bertanya boleh Bu? Oh boleh ya. Ini saya pikir mumpung Ibu Moni ada bersama dengan kita ya. Tadi sempat Ibu bilang begini bahwa orang Israel sekarang udah pulang ke Yerusalem, ke Israel ya. Mereka dari berbagai belahan dunia ya. Ada bilang begini, menurut Ibu setuju nggak? Ada bilang begini, ada berapa hamba tuh begini, bahwa Israel itu adalah jangkauannya Tuhan, jangkauannya Tuhan, jangkauan ya. Jadi apa namanya, Israel itu alam untuk dunia ini. Nah, sementara bangsa-bangsa di dunia mau menghancurkan Israel, ya. Nah, berarti ketika nanti umat Israel, umat Yahudi pulang ke Yerusalem, berarti itu menurut Bu Monik itu adalah tanda kedatangan Tuhan yang the second coming itu. Itu. Sesuai dengan Matius 24, Lukas 21, Markus 13, itu semua tentang tanda kedatangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bicara tentang pohon ara yang bertunas. Dan sudah terjadi di tahun 1948, tanggal 14 Mei hari ini. Berarti itu hari kemerdekaan bangsa Israel. Iya. Nah, Anda bertanya begini Bu Moni, apakah bangsa Israel sekarang modern ini, bangsa modern yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, apakah sama dengan bangsa Israel pada waktu zaman Raja-Raja Daud? Sama. Karena kalau tidak sama, berarti Tuhan gagal menepati janjinya. Kalau bangsa Israel dulu musnah, artinya bangsa yang mampu memusnahkan bangsa Israel punya sesembahan yang lebih hebat daripada Tuhan Israel. Masuk akal nggak? Benar nggak? Oke. Misal yang memunahkan bangsa Israel adalah Babilonia. Pada waktu itu. Berarti Babilonianya Tuhannya hebat dong. Oke. Tapi Karena itu dia tidak terjadi kan? Tidak terjadi, makanya tidak terjadi. Karena begini, kalau ada orang Kristen yang sudah baca Alkitab, tapi mengatakan Israel dulu dan sekarang beda, artinya dia nggak ngerti Alkitab. Karena janji Tuhan ya dan amin. Kalau janji Tuhan kepada bangsa Israel gagal, bagaimana kita bisa percaya janji Tuhan buat kita ya dan amin? Sama Israel aja Tuhan bisa batalin, sama Israel aja gagal, dia ngapain juga kita ke gereja Pak? Jangan-jangan di ujung nanti Tuhan akan memilih yang lain nih, menggantikan gereja, gitu ya. Berarti Ibu Moni dan di Wahyu 7 masih disebutkan ada 144.000 dari 12 suku bangsa Israel. Itu Israel jasmani atau kita orang Kristen? Jasmani. Karena kalau orang Kristen kenapa hanya 144.000? Ya. Kan kalau di Alkitab kan dibilang dilihat orang banyak dari suku, bangsa dan bahasa yang berarti 144.000 orang Israel itu dalam 12 suku bangsa Israel. 12 suku bangsa yang Israel yang menjadi penginjil di akhir zaman. Orang Yahudi. Orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi, Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu, saya, Pak Gembala, WL semua nih udah penipuan sangkakala. Kita udah receh, udah pengangkatan dulu. Jadi yang tersisa adalah orang tidak percaya Yesus dan orang Israel. Makanya kita berbelas kasihan sama orang Israel. Karena setelah kita tidak ada, mereka lah yang akan ketemu dengan orang-orang Antikristus dan seterusnya ini. Berarti nanti sebelum zaman Antikris ya, sebelum zaman Antikris, bangsa Israel dari seluruh dunia akan kembali ke Yerusalem. Iya, harus kembali. Harus itu tahun apa seruna ya? Peniupan sangkakala. Peniupan serunai itu buat kita. Ketika peniupan serunai terjadi, mungkin bisa tolong ada ayat dari Sakaria 12 Bapak Ibu, kalau mau bertanya silahkan ya, kita kasih. Sakaria 12 ayat 10 bisa dimunculkan, ada ayat tadi saya nggak masukkan. Ya. Dan sementara ini sekarang orang-orang Yahudi seluruh dunia mereka semua go home, harus pulang. Makanya situasi saat ini Bapak Ibu,
mereka dipersekusi di mana-mana. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di Saya Eropa, di iya, Amerika, di Inggris mereka di Inggris, iya, di bapak sama anak jalan dibunuh, ditikam, Iya. sinagoganya dikasih bom molotov sih, tapi kan bisa terbakar. Jadi persekusi yang terjadi akan membuat mereka mau pulang ke Israel karena di sana lebih aman. Menurut mereka itu tanah Menurut perjanjian, mereka, tanah perjanjian iya, mereka. karena tanah perjanjian tetap sama, lokasinya tetap sama. Bisa Sakaria 12 ayat 10 ditampilkan di layar, atau Bapak Ibu boleh buka, kita baca Sakaria 12 ayat 10. Kenapa orang Yahudi harus pulang kampung gitu ya? Pulang kampung kemana? Ke Israel. Karena ada ayat ini Bapak Ibu. Sakaria 12 ayat 10 sudah lihat ya. Nah ini dia. Bapak Ibu, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud. Keluarga Daud ini merujuk pada bangsa Israel. Dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Siapa yang ditikam? Yesus. Jadi Sakaria sudah bisa menubuatkan bahwa Yesus akan ditikam. Disalibkan. Ya, pada Waktu saat disalib. disalib. Oke. Ditikam apanya? Lambung. Ya. Dan di sini dikatakan dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Orang Yahudi ketika Tuhan, aku akan mencurahkan roh pengasihan. Pentakosta terjadi pertama kali di mana? Yerusalem. Dan akan terjadi terakhir kali di Yerusalem ketika Tuhan Yesus datang di awan. Makanya orang Yahudi akan memandang, melihat di awan-awan kepada dia yang telah mereka tikam. Mereka nggak ikut terangkat kecuali yang percaya Yesus akan ikut terangkat. Nah ayat ini Bapak Ibu bisa temukan di Wahyu 1 ayat 7. Boleh? Wahyu 1 ayat 7. Jadi ayat rujukan banyak sekali ya Bapak Ibu, bukan hanya satu. Sudah? Belum. Wahyu 1 ayat 7. Revelation. Revelation. Berapa? 1 ayat 7. 7. Wahyu 1 ayat 7. Nah, Ini dia. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Siapa? Orang Yahudi. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Kenapa bangsa-bangsa meratapi dia, termasuk bangsa Indonesia loh? Karena apa? Menolak Yesus. Baru pas dia datang baru, ya ampun astaga, diajak ke gereja. Pak Yusuf nggak mau. Kenapa? Buru-buru aja. Dia Israel. Iya, dia datang beneran. Oke. Gitu makanya kita dibilang apa Tuhan Yesus lakukan amanat agung, jadikan semua bangsa muridku supaya enggak penyesalan selalu datang terlambat ya kan? Supaya jangan meratapi dia. Satu ayat lagi ya Bapak Ibu supaya yakin. Matius 24 ayat 30. Matius 24 ayat 30. Jadi ayatnya ada di perjanjian lama, ada di perjanjian baru. Sinkron. Itulah Alkitab kita. Alkitab kita sangat luar biasa. Bapak Ibu dulu saya juga nggak suka baca Alkitab jadi ya. Tapi karena ada Roh Kudus setelah saya lahir baru, baptis selang, barulah ngerti. Udah? Ya. udah. Ini dia ya, Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Siapa anak manusia? Kedatangan kedua kali ini. Ya. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tapi ini di langit, bukan benar-benar turun ke bumi. Jadi ada dua momen. Makanya ada tiga yang belum digenapi. Peniupan sangkakala, Hari raya orang Yahudi yang 30. bukan hari raya orang Yahudi sebetulnya, hari raya Alkitabiah. Oke. Nah itu yang pertama ya, peniupan seruna, yakini nanti Yesus datang di awan dengan segala kemuliaannya. Baru setelah itu kita pengangkatan, dikasih reward, Penghargaan. ya.
siapa yang memerintah 5 kota, 2 kota. Iya benar, karena ada Di bumi ya, di dunia ya, di bumi nyata ya. Perumpamaannya kayak begitu. Oke. Baru kemudian yang terakhir support. Hari Raya Pondok Daun. Perhatikan, itu terjadi hanya dalam waktu 1 bulan. Dalam kalender Yahudi itu terjadi hanya dalam waktu 10 hari. Jadi artinya tuh tek. Berarti saya bisa menilai bahwa waktunya sudah nggak lama lagi ya. Iya, nah itu dia The karena second question. Iya. Bapak ini mumpung ada di sini iya. ya. Dengan senang hati. Kalau Bapak ini ada Pasti pertanyaan dengan- silakan ya. Tahan sebentar Bapak ya. Nah, tadi Ibu bilang bahwa Yesus akan datang sebagai Raja memerintah di bumi, Bumi. di Yerusalem. Yerusalem. Yerusalem yang sekarang ada Iya. di Israel ini ya. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang terjadi pada bangsa Israel saat itu? Saat itu bangsa Israel akan memiliki tanahnya, bisa slide-nya yang tadi, tanahnya seperti pembagiannya berbeda. Sebab maaf saya potong dulu ini. Sebab saya udah pernah pergi ke sana. Banyak orang Yahudi yang nggak percaya Yesus. Kan ini Saat nanti, itu, ini kan nanti kan kejadiannya setelah mereka meratapi Sakaria 12 ayat 10. Jadi kemungkinan nanti orang Yahudi akan percaya kepada Yesus. Pasti dong. Dan jangan lupa Bapak Ibu, Israel dengan bangsa Tuhan punya perjanjian dengan bangsa Israel. Makanya ada perumpamaannya, bukan perumpamaannya. Tuhan Yesus bilang, kamu akan makan dengan duduk makan dengan Abraham, Ishak, Yakub. Dan mereka adalah orang Israel. Dan mereka orang Israel karena Tuhan punya perjanjian. Sekarang gini, Tuhan yang disembah orang Kristen sama Tuhan yang disembah orang Israel sama apa lain? Kenapa? Sama. Jadi nggak ada masalah. Oke. Tapi tetap mereka harus mengakui bahwa Yesus itulah Itu saja yang Juru ditunggu ya. Selamat, Mesias. Karena sampai hari ini mereka nggak percaya Yesus adalah Mesias. Kristus itu adalah Raja yang diurapi. Artinya Mesias. Mesias. Kristus itu dalam bahasa Yunani Kristos ya adalah Mesias. Mesias artinya Raja yang diurapi. Orang Yahudi melihat Yesus disalib. Mereka tahu Mesias harus menderita karena ada nubuat Yesaya 53. Nah, Makanya mereka mengenal 2 versi Mesias. Mesias ben Yusuf dan Mesias ben Daud. Mesias yang Yusuf Yusuf yang Maria. menderita. Bukan. Yusuf dijual saudaranya ke Mesir. oke. Yesus dijual saudaranya kemana? Orang-orang Yahudi. Kemana? Ke Romawi. Nah gitu. Jadi akhirnya disalibkan. Jadi Mesias yang menderita itu digambarkan sebagai Mesias ben Yusuf. Yusuf Anaknya dijual. Yakub, anaknya Yakub. Ya, anaknya Yakub. Nah kemudian ben David yang Daud. menjadi raja. Jadi orang Yahudi saat ini sedang menantikan Mesias ben David. Raja Daud. Raja keturunan Itu dari Raja Daud. Yesus sebagai anak Daud. Nah itu dia. Nah karena itulah, bukan yang ini, satunya lagi. Kita lihat Yerusalem yang peta Yerusalem Mesianik. Bukan ke situ. Oh, maju. Ke belakang. Belakang, Pak. Setelah Mesianik. 2 benar. slide dari belakang. 2 slide. Oh, 2 slide Iya. terakhir. Iya. Nah, ini dia petanya. Bapak Ibu bisa lihat peta Israel, tanah perjanjian tetap ada nanti di kerajaan 1000 tahun. Tapi bentuknya lebar apa luasnya tambah banyak, tambah luas atau tambah sedikit? Sebenarnya tambah luas. Kenapa? Karena kalau Bapak lihat Damaskus, ibu kota Suriah, itu akan menjadi bagian dari wilayah apa? Yang kuning. Warna kuning tulisannya apa? Naftali. Suku Naftali akan menguasai Damaskus, ibu kota Suriah sekarang ini. Ini versi Yehezkiel. Kenapa kita tahu bahwa versi Yehezkiel ini belum tergenapi? Karena kalau kita pelajari akan ada yang namanya bait suci yang keempat. Orang bicaranya bait suci ketiga. Sebetulnya bait suci yang keempat akan ada di Yerusalem Mesianik. Akan dibangun ya. Akan dibangun.
Bedanya apa dengan bait suci ketiga? Nanti harus satu sesi Oke, lagi, oke. Pak. Satu lagi. Bapak Ibu kalau mau bertanya mungkin ngumpul Ibu Monik tenang ya, Bu Monik. Iya, iya. Pokoknya tenang ya. Saya lihat jemaah sangat antusias. Ada orang tanya begini Bu Monik, kenapa Ibu Monik begitu mati-matian membela Israel? Diundang kemana-mana, Iya. bahkan ada di fakta YouTube Israel ya. Ya, YouTube Fakta Israel. YouTube Fakta Israel. Iya, jangan lupa subscribe ya. Promosi. Saya udah surprise ya gak ya? Kok kayaknya Bu Monik kok kayaknya kok bela banget sih di Israel? Iya, karena Ya nggak? apa gimana begitu ya Kak? iya, jadi Soal gimana Bu Monik? saya kayak gitu karena jadi gini ya ceritanya. Sebelum 2012 saya orang Kristen apa ya bilangnya? Bukan kenal Roh Kudus ya. Jadi Ya, orang Kristen lahiriah lah ya. Iya, lahir secara keluarga Kristen. Saya sudah kerja jadi wartawan 10 tahun, tapi saya ingin ke Israel. Jadi saya sama suami ke Israel dan kita memutuskan lahir baru, baptis selam. Lahir baru dulu, baru baptis selamnya di Sungai Yordan. Wow. Nah, waktu saya baptis selam, saya punya pengalaman aneh, saya lihat cahaya. Saya pikir karena jam 7 malam saya Baptisnya di dibaptisnya Sungai Yordan. di Sungai Yordan. Pastornya namanya Indri Gautama. Oh, Ibu Indri. Ibu Oke. Indri. Nah, itu kan dia nyelupinnya agak lama tuh. Untung nggak tenggelam di dalam ya. Jadi saya ngelihat kayak cahaya, tapi saya waktu itu kan belum ngeroh ya, saya nggak ngerti Roh Kudus dan sebagainya lah. Dan saya pikir saya halusinasi. Jadi pas saya naik, saya pikir saya halusinasi, tapi Tuhan baik ya, karena mungkin nih anak nih nggak akan percaya nih kalau nggak dengar orang lain kesaksian. Jadi ada kesaksian dari salah seorang yang dibaptis selam juga. Dia bilang dia melihat cahaya, terus dia bilang, ih kok kayak saya ya? Gitu, berarti saya nggak halusinasi dong. Gitu, karena orang itu kesaksian. Nah kemudian ya kita berdua, saya sama suami mulailah ngerti tentang Roh Kudus. Karena ketika kita berdoa di kamar aja, bukan altar call ya, di kamar itu kayaknya gimana gitu, suasana surgawi banget gitu ya. Saya nggak ngerti itu apa karena hati kita, apa karena di Yerusalem, karena baru pertama kali ya Pak, jadi nggak ngerti. Intinya adalah waktu itu akhirnya saya minta Tuhan karena lahir baru ya, saya minta visi yang baru juga dong. Ya, Tuhan kasih tentang Israel. Karena saya waktu itu udah jadi wartawan 10 tahun. Dan selama saya kerja tentang Israel kan selalu negatif. Ya. Padahal yang saya lihat di sana tuh gak negatif gitu loh, malah bertambah gitu ya, saya suka. Nah akhirnya saya memutuskan untuk melayani Tuhan lewat isu Israel. Nah, kemudian 3 minggu kemudian di gereja Pak Gilbert Lumoindong ada seminar Why Israel. Orang yang datang dari Belanda, dia ngomong di depan bla 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 bla, ngajar segala macam, itu kayak ngomong ke saya gitu loh. Jadi saya nangkep visi dari Tuhan di Yerusalem, dikonfirmasi di gerejanya Pak Gilbert gitu. Jadi cara Tuhan lah ya. Jadi dia langsung tiba-tiba bernubuat. Enggak, dia ngomong kayak ini kebenaran tentang Israel, Alkitab mengatakan ini bla 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 bla. Nah pulangnya saya bilang apa yang bisa saya bantu, karena saya rohnya menyala-nyala, on fire gitu loh saya. Nah udah saya bilang dan saya bantu menerjemahkan khotbahnya dari Inggris ke Indonesia. Nah saya bagiin tuh ke pendeta-pendeta. Kalau yang datang ke, dulu saya kerjanya di Metro TV, datang ke Metro TV habis ibadah saya kasih. Biasanya pas lihat Israel dibalikin tuh sama pendeta-pendeta. Padahal gratis, dikasih gratis. Saya bingung ya, kok gitu ya? Kenapa orang Kristen anti Israel? Nah sejak itu saya semakin pengen belajar. Saya pergi ke Israel 2012. Tahun 2014 saya dapat konfirmasi lagi. Tahun 2015 saya ke Auschwitz, ke Holocaust, gitu ya, untuk belajar. Dan akhirnya saya bikin yayasan Agustus 2016. Hadasa itu nama Ibraninya Esther. Kenapa? Untuk mengedukasi supaya ada legalitas. Supaya kalau saya punya acara nggak digerebek. Kalau di demo ada bukti ini loh, ada yayasan resmi
gitu, naungan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi intinya adalah saya melakukan dengan cara saya, Tuhan yang buka pintu tadi. Pertama-tama yang mengundang saya justru dari Islam ya Bapak Ibu. Acara-acara kami yang datang justru 90% orang Islam. Mereka ingin haus dan lapar. Untuk bicara tentang Israel. Iya, karena saya nggak mau jadi bunglon, saya nggak mau saya pura-pura gitu loh. Jadi saya bilang saya pro Israel, kamu mau undang saya sebagai pro Israel dan mereka mau. Saya udah ke Sekolah Tinggi Agama Islam di Purwokerto, ke UIN, Dan Ibu Moni bicara UIN tentang di Israel. Ciputat, Jakarta udah 4 kali. Ibu bicara tentang Israel. Iya, diskusi tanya jawab, ada di kelas, di kampus. Jadi justru gereja nggak ngundang, gereja baru ngundangnya pas COVID kali. Lama banget dari 2016 ke 2022 gitu ya, 2023. Tapi ya itu cara Tuhan ya, puji Tuhan. Baik, Ibu Moni. Nah, jadi Agustus 2026 ini saya sudah 10 tahun, puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih ya. Iya, jadi kan puji Tuhan ada juga yang bertobat setelah nonton YouTube Fakta Israel, dia akhirnya dibaptis. Wow. Dan dia ngajak cucunya juga dibaptis. Dia pas saya diundang ke acara dia bilang, Bu Moni, saya nonton YouTube Ibu pas COVID, terus saya takut mati katanya. Iya, terus akhirnya dia belajar. Nah, terus akhirnya dia bilang, hah? Oh iya, orang Tangerang juga. Orang Tangerang juga. Terus dia bilang, ya dia cerita, dia yang ceritakan, kalau enggak kan cuma nggak saya tahu. Jadi saya bilang, oh iya puji Tuhan ya, saya berdoa supaya ada sejuta kan lebih. Satu lagi tuh, aduh rasanya mau nambah terus kalau makan mau nambah. Kenapa Ibu begitu berani bicara di TV tentang Islam? Ibu Oh iya, hari ini malam ini saya diundang lagi loh. di mana? Di interupsi iNews jam 8. iNews. Nanti doain Bapak Pendeta ya. Nanti kita doa. Ibu saya lihat di boleh begitu. Jadi banyak. gini Pak, Kenapa sampai Ibu begitu berani? rahasianya gini, setiap kali kita maju ke medan tempur, Medan tertentu itu kan orang-orang yang Iya. itu ya. kan kita Ya mereka udah mau siap peluru untuk hantam Ibu Iya, gitu ya. kan kita mau doa dong. Oke. Nah, kita pertama doanya adalah Mazmur 91 dilepaskan dari jerat penangkap burung dulu Oh, nih, oke. supaya jangan sampai saya salah ngomong, sayanya salah yang salah ngomong. ngomong ya. Di TV. Supaya saya nggak salah ngomong. Yang kedua, supaya mereka kayak Bileam. Oh. Jadi mereka tadinya mau mengutuki Israel, jadinya memberkati. Nah itu doanya. Makanya mereka salah ngomong mulut. Gitu loh. Serius loh Pak. Jadi Bapak Wiko katanya salah satu pendukung Ibu selalu tampil nonton di TV. Nanti malam ikut Pak nonton bareng sama suami saya. Berarti Ibu karena pakar-pakar yang berhadapan dengan Ibu itu orang-orang hebat semua loh. Justru itu. Dari HI, dari Iya. ini, dari profesor Iya. segala macam. Dan Makanya mereka saya terbakar bilang, emosi loh Bu. Roh Kudus itu nyata. Roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada Amin. Oh ya, oke. Oke, sebelum kita doain, ada nggak di antara Bapak saya beri kesempatan satu orang untuk bertanya? Ada nggak? Ada mau bertanya nggak? Semua udah jelas. Oh Henry, ngomong nih, ini mumpung Ibu Moni ada di sini loh. Nanti malam kita ketemu lagi di iNews ya. Nanti kita doakan. Nah, bisa Pak? Ini aja sih mungkin satu pertanyaan aja. Ada saya nggak tahu lah ini benar atau enggak gitu ya. Tapi justru mau tanya ke Ibu apakah benar atau tidak, karena banyak orang yang ngomong nanti yang mengakibatkan perang dunia ketiga itu nanti Israel akan dikepung oleh bangsa-bangsa dan nanti ada satu negara yang membela dan itu yang akan jadi antikris atau gimana ya, saya nggak tahu lah, itu penafsiran macam-macam kan. Iya. Nah, jadi apa itu benar atau enggak? Iya, patokannya kita selalu Alkitab ya Bapak Ibu. Jadi ayat pasti ada di Alkitab. Masih ada 5 perang yang akan dihadapi Israel. Perang pertama Mazmur 85. Oh, Perang tetangganya Israel. Kalau Bapak Ibu baca di Mazmur 83:17, mereka ini ingin merebut Yerusalem. Karena ditulis ingin menduduki tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah bukan yang di Mekah ya.
tempat kediaman Elohim di mana? Yerusalem. Yerusalem, makanya disebut kota Tuhan ya. Iya. Nah, itu belum terjadi kan? Tapi sudah dicoba Hamas pada 7 Oktober 2023 Hamas menyerang dengan operasi yang namanya Badai Al-Aqsa. Al-Aqsa di mana? Yerusalem. Tapi gagal. Nah, yang kedua Yehezkiel 38:39. Ini juga lokasinya di mana? Yerusalem juga, gitu ya. Yang ketiga perang Armageddon. Wahyu 16. Di mana lokasinya? Di Israel. Megiddo. Di Lembah Bukit Megiddo. Bukit ya, bukit. Bukit Megiddo ini gak jauh dari Yerusalem. Oke. Yang keempat, perang Yerusalem. Zakaria 14. Yerusalem akan diserang oleh seluruh bangsa. Yerusalem diserang seluruh bangsa, artinya perang dunia, tapi yang nyasar ke Israel doang. Kita di Indonesia nggak perlu takut karena perangnya nggak terjadi di Indonesia, ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir perang melawan iblis, Gog dan Magog di Wahyu. Setelah 1000 tahun. Setelah 1000 tahun anak iblisnya dilepaskan untuk dimusnahkan, dimasukin ke lautan api. Sebelumnya kan hanya di jurang maut, nah dipindahin sekarang ke lautan api. Nah itu dia. Artinya peperangan itu memang di alam roh dan di dunia nyata. Karena di alam rohnya iblis memakai bangsa-bangsa untuk selalu mengusik biji mata Tuhan. Siapa? Israel. Kita nyolokin mata orang aja bisa ditabok ya. Nah sekarang Bapak Ibu bayangin, bangsa-bangsa mau mengusik biji matanya Tuhan. Tuhan marah pasti. Tapi setiap jangan terlalu takut juga. Setiap hal kita bisa lihat mujizat terjadi. Apa mujizat yang terjadi pada perang Iran ini? Iran diserang sama Israel. Ya, harusnya Iran balas kemana? Ke Israel. Harusnya. Tapi yang terjadi Iran malah balas kemana? Negara-negara Arab Islam yang lain. Iran nyerang Arab Saudi, Iran nyerang Qatar, Turki, Oman. Iya, Uni Emirat Arab paling banyak diserang, lebih banyak daripada Israel. Menyerang Kuwait, Bahrain, semua diserang. Ini kan kayak aneh. Kamu harusnya nyari teman supaya kamu dapat dukungan. Iya, didukung. Ini malah kebalik. Akhirnya ini yang terjadi, pembalikan. Tuhan bisa mengubah situasi. Amin. Israel harusnya ya Pak, kalah nih. Harusnya kalau dikeroyok negara-negara Arab ya. Iya, Israel cuma kecil kan ya. Kecil, tapi atau mungkin dipermalukan lah. Ini kan nggak keadaan berbalik Bapak Ibu. Kemarin baru muncul kabar Arab Saudi bantuin Israel. Wow. Nyerang Arab Saudi Bapak Ibu. Rujukan dunia Islam sedunia termasuk Indonesia. Karena sekarang Arab Saudi serang balik ke Iran. Serang balik Iran. Sebelum Arab Saudi yang ikutan adalah Uni Emirat Arab. Ikutan nyerang. Saya mau tanya, ini berita yang Valid dari Reuters. Dari Reuters. Kalau dan dari sumber Israel juga. Jadi kalau dari saya pasti fakta. Namanya juga fakta Israel. Oke. Ya kalaupun dibantah ya mereka pasti nggak mau sebetulnya terungkap. Cuma akhirnya ketahuan juga karena kan Israel juga akhirnya berikan alat pertahanan buat Arab Saudi. Karena Arab Saudi diserang, Iron Dome-nya dikasih. Nah ini kenapa Bapak Ibu kita juga harus doain Timur Tengah ya, dunia Arab, dunia Islam. Karena sebelum Islam lahir mereka itu sudah kenal yang namanya El Roi. Ya ingat kisah Hagar dan Ismail ketika diusir Abraham di gurun, nangis minta air, Tuhan kirim malaikat dan bilang El Roi, Tuhan yang melihat. Jadi mereka harus kembali kepada Tuhan yang benar. Siapa Tuhan yang benar? Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. El Roi nama lain di dunia Arab ini. Nah itu cara Tuhan. Karena apa? Kalau kita baca di Alkitab, perang yang terjadi semua tujuannya adalah untuk supaya bangsa-bangsa mengenal Allah, kata Tuhan.
Mau buka Alkitab lagi nggak nih? Ayatnya ada. Saya bisa tunjukin. Ini Ibu Monik ini konkordasi berjalan ya. Semua ayat firman Tuhan nempel ya. Karena memang benar, itu cara Tuhan. Jadi semua perang yang terjadi tujuan akhirnya supaya orang tahu, ih Israel kok bisa kayak gitu ya? Tuhannya siapa sih? Biasanya kan gitu kan? Ya udah, Tuhannya ya itulah. Tuhan kita yang super hebat. Amin. Haleluya. Ada lagi? Oh, ada Priscilla. Waduh, ini izin Bu. Aduh, Bu tahan sebentar dulu ya. Mumpung ya Pak ya. Gak apa-apa Pak ya. Nanti sore acaranya kan bukan sekarang kan ya. Silakan Priscilla. Ya, jadi kan waktu ibu ada di TV One kan saya kan juga nonton tuh. Terus kan ibu kan melawan ahli-ahli di sejarah, ahli timur tengah gitu-gitu kan. Nah, menurut ibu kan juga satu itu yang cewek itu kan nyerang ibu ya. Ibu nih dari Alkitabnya terus, dari kitabnya terus, mengandalkan kitabnya terus gitu kan. Menurut ibu setelah ibu belajar sejarah Israel dan semuanya, apakah itu match dengan Alkitab kita nih? Bagaimana nih? Oh ya, thank you. Sangat. Justru orang dunia, arkeologi, para pakar sejarah nyocokinnya sama Alkitab. Karena Alkitab itu luar biasa. Saya punya materi tentang arkeologi dan Alkitab. Kapan-kapan kalau mau saya tunjukin apa yang ada di Alkitab kita yang sesuai dengan sejarah dan arkeologi. Makanya orang dunia tuh nggak mau gitu ya kita bahas Alkitab karena ketahuan Alkitab itu luar biasa. Alkitab itu benar ya. Iya. Gak ditambahin, gak dikurangi. Iya. Makanya mereka selalu ngomong kan ke saya, jangan ngebahas agama ya. Mereka selalu kok bilang begitu. Iya. Tapi kan akhirnya mereka duluan yang ngomong. Kayak kemarin Selasa malam. Udah nonton belum yang baru? Catatan Demokrasi Selasa malam. Ada yang bilang pakar dari UIN, Pak Robi Sugara, dia bilang orang kita nih Islam dunia Arab gitu ya, itu nggak suka sama Yahudi karena dan Israel karena membunuh nabi-nabi. Membunuh nabi-nabi, kata mereka. Kata dia gini, Yesus dibunuh sama siapa? Nah, dia yang ngomong agama. Nah, saya jawab loh. Nah, saya pertama nggak boleh jawab dulu kan, yang lain jawab. Baru saya bilang, saya jawab Pak Robi ya. Ya Yesus dibunuh kan di Alkitab saya. Bapak kan nggak percaya Yesus mati. Bapak kan bilangnya kan diserupakan. Ya nggak percaya. Jadi maksud saya gini, kenapa harus pakai alasan itu? Sementara mereka sendiri nggak percaya. Dia mau pakai itu mau nyerang. Untuk bilang kita benci karena Israel itu pembunuh nabi. Lah makanya dia nanya, saya mau tahu dong nabi yang mana, benar nggak Bu? Katanya Yesus. Lah Yesus kan kalian nggak percaya Yesus mati. Bilangnya kan Yesus diserupakan, benar nggak? Nggak disalib. Menurut versi mereka. Menurut versi mereka, makanya saya bilang lah, itu kan di Alkitab saya, Bapak kan nggak percaya. Bingung dong dia. Bagus. Ini namanya kick balik ya Kak ya? Iya. Justru kan mereka harusnya percaya. Sebelumnya juga pernah tuh di catatan di Nusantara TV ya, di program Abraham, karena hostnya namanya Abraham. Katanya semua Adam sampai semuanya itu Arab. Kalau gitu Yesus juga Arab dong, iya kan? Bener? Islam, sorry. Semua itu Islam katanya. Menurut mereka. Menurut mereka. Oke, berarti Yesus juga Islam dong. Kamu tapi nggak percaya. Bener nggak? Seandainya kalau Yesus Islam, kenapa kamu nggak percaya? Iya makanya. Kita balikin lagi ya. Dia mengklaim Abraham Adam. Pertama saya tanya Abraham dulu ya. Abraham apa? Islam. Adam Islam juga. Mereka. Berarti semuanya Islam lah. Terus kalau Yesus gimana? Tapi kalau Islam nggak percaya gitu. Ya itulah ya. Makanya selalu kalau muncul saya tumpang tangan, jadi mereka jadikan seperti Bilea, mau mengutuk jadi memberkati. Betul. Apakah ada lagi? Gimana kalau kita tahan komuni sampai jam 12 siang? Apakah masih ada?
Boleh berdiri Pak, boleh berdiri. Kalau saya lihat ibu di TV kan di Israel ya. Dan saya pasti saya bilang ini asal saya bilang tapi dengan argumentasi bahwa biasa bisa mengakhiri tidak membawa itu berani itu apa biasanya berdoa seperti apa? Dan juga penguasaan materi juga ya. Apa yang membuat itu? Itu ditonton oleh jemaah Pemirsa. Oh iya. Iya. Iya, puji Tuhannya ya. Jadi memang waktu dulu saya kerja di Metro TV, TV One itu sebenarnya paling banyak ditonton. Secara rating ya, dulu ya waktu zaman saya, memang TV One paling banyak ditonton. Jadi memang saya juga sengaja kalau diundang pasti saya datang. Nggak boleh takut gitu ya, nggak mau. Karena saya lihat, karena gini, suami saya bilang, karena bisa jadi ada satu orang di rumah yang bisa dilawat Tuhan, gitu ya Pak. Karena apa? Kan kita nggak tahu kan siapa yang tercerahkan dari perkataan kita. Dan saya selalu bilang, meskipun saya hanya 5 menit dikasih waktu dari 1,5 jam, total dipotong-potong 1 menit total hanya 5 menit. Itu pun juga sudah bisa memberitakan kebenaran. Ya itu kan makanya kita harus memanfaatkan setiap celah. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi memang saya sengaja selalu datang dan selalu ngotot bicara apapun itu. Kenapa? Karena yang saya tuju adalah orang yang di rumah, gitu ya, orang yang nonton. Yang nonton di Dan nonton TV setelah nonton live mereka akan pasang di YouTube. Jadi bisa ditonton ulang. Ini kesaksian ya Bapak Ibu. Jadi pertama kali saya tuh tampil di catatan demokrasi 2021 itu yang nyerang mungkin seluruh Indonesia, gitu ya. Yang ini saya. Pasti mereka bilang ini. Iya, kaget kan karena tiba-tiba saya muncul terus mereka nyerang, tagar usir Monik dari Indonesia juga ada. Pokoknya maki-maki, di HP saya nomor saya kan nggak berubah ya dari dulu. Itu mungkin udah 2000 lebih nomor saya blok. Jadi kalau ada WA, kan saya jualan merchandise. Jadi saya nggak ganti nomor nih. Jadi saya pikir orang mau beli kaos, mau beli tumbler gitu ya. Jadi saya lihat udah bendera Palestina, udah saya blok aja. Udah ada anjing babi, blok. Zionis laknatullah, blok. Kita nggak mungkin beli lah. Gitu ya udah pokoknya saya blok. Ada juga yang ngerjain, udah kayak nanya, udah kayak macam-macam, tapi sebenarnya nggak ngerjain doang gitu. Nah intinya adalah kita datang bukan untuk saya Pak, tapi untuk orang yang di rumah, untuk orang yang akan dengarnya nanti, gitu ya. Karena apa? Saya percaya Tuhan ingin Indonesia itu mendengar kebenaran. Karena ayat yang kami pakai adalah ayat ketika Daud memenggal kepala Goliat. 1 Samuel 17 ayat 46. Biarlah seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Tuhan. Jadi biarlah seluruh Indonesia tahu Israel punya Tuhan yang benar lah, istilahnya gitu. Jadi itu yang menjadi ayat emas saya waktu bikin yayasan, saya dan suami waktu bikin yayasan, dan saya percaya ayat emas itu sekarang sedang bekerja. Karena kan saya nggak mungkin keliling Indonesia untuk ngomong gitu ya, tapi lewat TV dia bisa ngomong kisah kebenaran ini bisa disampaikan, iya. Dan orang-orang itu kan juga akan mungkin merasa dipermalukan karena apa? Mereka sendiri akhirnya nggak punya jawaban. Ditanyain sejak kapan Palestina merdeka, nggak ada yang bisa jawab. Mulai dari aktivis sampai sejak kapan Palestina dijajah sama Israel, nggak ada yang bisa jawab sampai hari ini. Padahal kalau itu beneran dijajah kan harusnya bisa tahu ya. Kan Indonesia diklaim Belanda menjajah 350 tahun. Jepang 3,5 tahun. Nah ini Palestina sejak kapan? Nggak ada yang bisa jawab. Artinya apa? Emang nggak benar. Nggak ada. Kapan pernah jajah? Nggak ada. Nah
itu dia. Jadi maksud saya adalah saya ada bukan untuk kehebatannya saya ya. Saya nggak punya medsos yang lain. Saya hanya punya YouTube, nggak ada di Facebook, nggak ada di Instagram gitu ya. Karena emang bukan untuk cari massa, Pak, bukan untuk cari popularitas juga, tapi memang ini untuk memberitakan kebenaran dengan cara, mungkin saya tidak bawa Alkitab secara langsung tentang sejarah Israel, karena dari situ orang bisa mikir Israel ada sekarang berarti karena Tuhan, dan Israel masih ada sampai nanti karena apa? Karena Tuhan mau datang di situ. Yes. Nah, karena itulah tugas kita orang yang sudah baca Alkitab untuk mengabarkan bahwa kalian juga harus ikut hidup yang kekal. Yes. Karena apa? Nah, itulah yang kita mau, ya. Kita kan maunya hidup untuk mati, masuk surga, hidup lagi dalam kekekalan. Harusnya kayak gitu ya. Jadi intinya Pak Wiko, Ibu Monik, setiap kali dia maju, dia percaya Tuhan beserta dengan dia. Lewat kebenaran yang Ibu Monik sampaikan di layar kaca, itu kan bisa ditonton jutaan orang di Indonesia. Iya, supaya mereka tahu bahwa ada Tuhan. Iya, dan ya itu tadi ya, karena visi kan Tuhan bisa bekerja ya melalui apa yang dengan cara yang sederhana itu Tuhan bisa bekerja. Tuhan bisa putar balikan. Putar balikan Nah, satu lagi ditambah lagi Ibu Monik. Jadi tiba-tiba terlintas nambah lagi nih. Bangsa Filistin di perjanjian lama, apakah sama dengan Palestina Beda. yang sekarang? Filistin di perjanjian lama itu adalah dari Kaftor. Kaftor itu di Alkitab merujuk pada Kreta. Kreta di mana Yunani. Berarti Bapak Ibu, Filistin itu bahasanya Yunani, peradabannya Yunani. Kalau sekarang tiba-tiba jadi orang Arab, bisa nggak? Nggak bisa. Etnisitas nggak bisa diubah. Saya orang Manado, nggak bisa dong saya request jadi orang Yahudi, ya. Oke. Dengan cara apa? Dengan cara pindah ke Israel. Terus saya tiba-tiba mengklaim saya orang Yahudi, nggak bisa. Berarti bangsa Palestina sekarang ini Bukan dari Filistin. Mereka dari mana? Mereka datang pada saat Arab menjajah Israel tahun 638 Masehi. Abad ke-6 Umar bin Khattab yang datang menjajah. Setelah itu pasukan salib dikirim oleh Paus Urbanus II menyerang Yerusalem, merebut Yerusalem dari tangan Islam. Tapi kemudian pasukan salib dikalahkan oleh Salahuddin dari Kurdi. Baru kemudian Kurdi dikalahkan oleh Mamluk dari Mesir. Mamluk kemudian dikalahkan lagi oleh Ottoman, Turki Utsmani dari Turki. Jadi Palestina sebagai penjajah aja nggak ada, apalagi yang dijajah nggak ada. Jadi secara sejarah membuktikan bahwa Palestina kemungkinan besar hanya datang pada abad ke-6 atau Ottoman, pada masa Ottoman. Turki. Dan mereka akhirnya tinggal di situ turun-temurun beranak pinak, menjadikan mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Arab Palestina. Oke, kita berikan tepuk tangan. Kita doakan Ibu Moniknya bersama dengan Bapak. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Mungkin bisa diurut ke bawah kita. Ke bawah. Mari kita Bapak Ibu, kita arahkan tangan kita kepada Ibu Monik dan suami. Mari saya undang Ibu Gembala maju ke depan mendoakan mereka. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pada pagi hari ini, di mana kebenaran firman-Mu Tuhan sudah disampaikan lewat Ibu Monik. Tuhan, pada saat pagi hari ini kami berdoa buat Ibu Monik dan suaminya. Biarlah Tuhan Engkau pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Lewat beliau berbicara di televisi, Tuhan, Indonesia dijangkau Tuhan Yesus. Indonesia diselamatkan Tuhan.
Sebab kami tahu Tuhan, keselamatan hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada di dalam siapapun juga. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu menaungi Ibu Monik dan suaminya. Dimanapun beliau Tuhan menyampaikan kebenaran demi kebenaran. Di setiap stasiun-stasiun televisi, biarlah Tuhan itu menggema begitu rupa Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa yang mendengar tahu Tuhan kebenaran yang sebenarnya. Karena kami tahu Tuhan, ini waktunya Tuhan. Waktu Engkau berbicara buat bangsa kami Indonesia. Bahkan Tuhan, lebih jauh lagi sikapannya Tuhan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Kebenaran itu nyata Tuhan Yesus, bahwa Engkau satu-satunya juru selamat hidup kami adanya. Berkati Ibu Monik Tuhan dengan suaminya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau selalu menaungi dengan kuat kuasa-Mu dimanapun Ibu Monik dan suaminya berada. Bahkan ketika Ibu Monik berbicara, kuasa Roh Kudus turun atas hidupnya. Engkau memberikan hikmat marifat-Mu lewat lidah dan bibirnya Tuhan, sehingga kata-kata yang dikeluarkan itu bersumber dari Engkau dan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Bahkan Tuhan, lawan-lawan yang ada di sekelilingnya, mereka boleh menyadari Tuhan, mereka boleh tahu Tuhan, bahkan niat-niat jahat Tuhan, Tuhan ubahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, amat baik, luar biasa baik. Kami serahkan Ibu Monik ke dalam tangan Tuhan, dan kuasa-Mu Tuhan terus mengalir Tuhan di dalam seluruh hidup Ibu Monik. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Perlindungan, penyertaan, penjagaan Tuhan senantiasa ada atas Ibu Monik sekeluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Ibu Monik, luar biasa, sudah cantik, pintar, gagah berani. Semoga itu juga akan meningkatkan kepada kita semua ya. Kita akan memberikan persembahan 2 kali, pertama untuk hamba Tuhan, kedua untuk operasional gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita dengarkan berita sepekan. Shalom saudara sekalian, berikut tata gereja pada hari ini. Sunday Service Minggu 17 Mei 2026 akan dilakukan 2 kali ibadah pada pukul 8 pagi dan juga 2 sore dan akan dilayani